Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ya luar biasa. Ya malam ini saya ingin menyaksikan apa yang saya alami dalam perjalanan bersama dengan Pak Obaja di Nigeria. Saya tema bulan Desember ini adalah Abundant Grace ya. Saya merasakan benar-benar Abundant Grace itu terjadi dalam hidup saya ya. Jadi diizinkan Tuhan bisa pergi ke Nigeria itu adalah suatu anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Karena saya sudah ingin pergi itu sejak tahun yang lalu. Setelah saya berkesempatan untuk pergi ke India juga melihat kegerakan Tuhan di sana, saya tuh lihat India itu sudah takjub sekali, luar biasa apa yang Tuhan kerjakan di sana. Nah saya itu kepingin Nigeria itu pasti lebih luar biasa lagi gitu ya. Tapi ternyata kesempatan itu baru tahun ini dan saya sangat terbakar sekali, saya sangat bergairah sekali gitu ya. Nah satu hal yang selalu diingatkan oleh Pak Obaja, terus waktu ketemu dengan Pak Jo di bandara juga, itu beliau-beliau selalu mengingatkan jaga hati yang lapar dan haus. Jadi waktu kita berangkat ke Nigeria, itu jangan berangkat biasa-biasa aja, tapi bangunlah hati yang lapar dan haus. Itu yang selalu saya saya ingat-ingat terus selama perjalanan. Dalam perjalanan seperti yang Pak Nathan tadi katakan, mungkin kalau 21 jam lebih ya. Karena dari Solo gitu ya, belum transit-transitnya. Kalau saya hitung itu saya dari Solo sampai Nigeria itu sekitar 26 jam gitu. Pulangnya itu sekitar 30 jam. Karena kita berangkat dari Nigeria itu Minggu siang, saya sampai sini Selasa pagi. Gitu ya. Jadi panjang sekali. Tapi dalam perjalanan itu saya selalu minta Roh Kudus supaya aku tuh lapar dan haus terus. Karena kalau orang lapar dan haus itu akan bisa menyerap dengan sangat banyak sekali apa yang terjadi di situ gitu ya. Itu yang saya terus doakan gitu. Dan benar pada saat sampai di sana secara keadaan negara memang seperti itu ya. Kalau saya katakan bandaranya itu sama terminal Solo, terminal bis Solo itu lebih bagus terminal bis Solo gitu ya. Jelek sekali. Ya bandara kedatangannya sangat jelek sekali gitu ya seperti itu. Nah tapi saya ya sudahlah itu ya sudah gitu ya. Nah terus masuk ke situ, saya dari situ saya tidak melihat yang negatifnya, tapi saya terus membangun hati yang lapar dan haus gitu. Nah terus hari pertama kita diajak ke ibadahnya itu masuk ke praibadah. Waktu masuk ke praibadah itu saudara, mereka pujian penyembahan, saya tuh sudah merasakan, wah ini hadirat Tuhan tuh sudah luar biasa. Padahal baru praibadah di tempat yang seadanya gitu ya, tidak seperti di ruang ibadahnya. Dan pada saat diajak berdoa, di situ saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat sekali. Saya berteriak, saya berdoa, saya menangis. Saya itu ya itu karena saya membangun hati yang lapar dan haus terus gitu ya. Pokoknya aku mau menerima sebanyak-banyaknya di tempat ini. Saya tuh merasa gini, di Nigeria itu kita tidak lagi belajar teori, kita tidak lagi belajar metode, kita tidak lihat cara-caranya dia bagaimana, enggak. Tapi yang paling penting adalah kita nangkep urapannya, kita terima hadiratnya yang ada di sana. Kalau saya lihat karena di sana itu saudara, seperti kalau saya katakan tuh the land of favor gitu ya. Tempat di mana perkenanan Tuhan itu sungguh-sungguh dicurahkan secara luar biasa di sana. Banyak sekali orang-orang mengalami mujizat-mujizat di sana. Seperti kalau orang datang ke Pondok Daud, tahu-tahu mereka terima mujizat seperti itu ya. Sama di Nigeria itu juga seperti itu. Banyak sekali orang yang nerima mujizat di sana. Dan saya melihat di Nigeria itu tempat di mana kemustahilan tuh tidak ada gitu ya, tidak ada yang mustahil gitu ya, karena sudah terbukti negara yang sangat miskin tapi ternyata Tuhan bisa ubahkan menjadi luar biasa. Yang dulunya mayoritas ini ya non Kristen, tapi sekarang bisa berubah jadi mayoritas anak Tuhan seperti itu. Jadi
masuk ke situ itu suatu tempat yang mustahil itu enggak ada gitu ya. Jadi mustahil itu enggak ada gitu. Jadi saya merasakan seperti itu. Dan itu yang berkat yang pertama yang saya terima, yaitu tentang hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan yang luar biasa. Lalu berikutnya kita itu diajak ke rumahnya Pastor E.A. Adeboye. Itu rumah yang pertama, dulu waktu dia pertama kali meninggalkan pekerjaannya sebagai rektor, terus dia pindah ke hutan, ke sebuah rumah yang kecil yang cuman bisa diisi oleh 4 orang, satu rumah kecil yang isinya 1 kamar gitu ya. Padahal waktu itu dia pindah, dia, istrinya sama anaknya 2 gitu ya. Dia dari rektor punya fasilitas rumah, punya mobil ya, gajinya besar gitu seperti itu. Tapi karena dia menerima visi dari Tuhan untuk membangun sebuah gereja, sebuah kota, dia pindah ke tengah hutan ya, waktu itu masih hutan, untuk membangun sebuah gereja yang terbesar seperti itu. Nah, kita diajak ke situ. Sekarang sudah bukan rumahnya lagi, tapi sekarang dijadikan museum. Kita diajak ke situ. Di situ saya melihat perjalanannya, wow, luar biasa sekali. Bayangkan saudara, itu bukan suatu hal yang mudah. Sekarang sudah enak-enak jadi rektor, dihormati ya, punya anak buah, terus punya fasilitas rumah, punya fasilitas mobil. Tiba-tiba harus meninggalkan itu semua, tinggal di sebuah tempat yang kecil. Itu bukan suatu hal yang mudah sekali. Nah, tapi dari situ saya merasakan penyerahan diri beliau itu kepada Tuhan, itu mendatangkan hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat itu. Kalau saya sering ingat Pak Obaja sering khotbah, di mana ada korban itu datang pada saat ada hadirat itu datang pada saat ada korban ya. Jadi kalau misalnya imam-imam mempersembahkan korban, daging disembelih itu ya, itu hadirat Tuhan akan turun. Nah, seperti itu juga yang terjadi di rumahnya E.A. Adeboye itu. Saya merasakan di situ tuh ada hadirat Tuhan yang kuat di situ. Apalagi pada saat kita rombongan itu diajak masuk ke ruang doanya dia gitu ya. Ruang doa itu adalah tempat di mana E.A. Adeboye itu setiap hari berdoa, bahkan dia jam doanya itu bisa sampai 40 jam non-stop seperti itu gitu ya. Nah, kita semua diajak masuk ke situ karena ruangannya itu kecil sekali. Mungkin berapa kali berapa, tapi kecil sekali gitu ya. Jadi untuk kita rombongan itu dibagi dua grup untuk bisa masuk ke situ. Dan saya merasakan pada saat masuk ke situ, itu kita ndak punya skenario apa-apa, ndak berencana mau gimana-gimana gitu ya, ndak punya pikiran apa-apa. Tapi pada saat begitu kita tuh masuk ke ruang doanya itu, kayak itu lawatan KKR 10 hari gitu saudara. Jadi kayak Tuhan itu ada di situ. Padahal di situ tidak ada apa-apanya gitu ya. Cuman ruangan kosong, ada ayat-ayatnya, ada karpetnya gitu. Tapi waktu kita semua masuk ke situ, saya tuh tidak tahan berdiri. Saya tuh besar gitu ya saudara. Saya tuh merasakan Tuhan tuh ada di depan saya gitu. Kita berdoa di situ, kita berdoa. Dan waktu itu Pak Obaja mengajak, Pak Obaja merasa mendapatkan dari Tuhan, kita itu baru melakukan sedikit untuk Tuhan. Kita harus berdoa, kita minta supaya kita itu bisa melakukan yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi untuk Tuhan gitu ya. Terus kita bergandengan tangan, kita berdoa. Dan kita doakan untuk Indonesia, kita berdoa untuk lawatan Tuhan untuk Indonesia di situ. Dan itu saya sangat diberkati sekali di situ. Saya tangkap urapannya, saya tangkap hadirat Tuhan di situ gitu ya. Nah, terus ada lagi yang ini sangat berkesan bagi saya. Khotbah-khotbahnya tadi sudah disampaikan sama Bu Linda sama Pak Nantad ya, itu sangat memberkati juga. Tapi ada satu yang sangat memberkati saya itu pada saat satu orang pendeta di bawahnya E.A. Adeboye itu berkhotbah gitu ya, berkhotbah. Nah, dia itu berkhotbah tentang kunci sukses E.A. Adeboye gitu ya. Seperti itu, dia khotbah tentang itu. Jadi dia menyebutkan, kalau nyebutkan DDGO gitu ya, DDGO itu gini, 1 ini, 2 ini, 3 ini gitu, seperti itu. Nah, setelah itu di terakhirnya itu dia mengajak kepada semua pendeta-pendeta yang ada di bawah kepemimpinannya DDGO itu untuk berkomitmen gitu.
Dan mereka tuh sungguh luar biasa sekali. Pada saat itu saya melihat, loh kok mereka sama-sama ya rekomitmen sama kayak di gereja kita gitu ya. Tapi pada waktu mereka berkomitmen tuh diajak komitmen tuh sama yang pembicaranya ini. Saya itu lainnya ya berkomitmen gitu ya. Kita jadi penonton. Tapi pada saat menonton tuh saya tuh nangis saudara. Saya tuh nangis tuh gini. Wow luar biasa ya. Mereka tuh komitmennya mereka ke Pastor E.A. Adeboye itu benar-benar mereka bukan cuman loyal, bukan cuman bukan cuman komitmen, bukan cuman setia, tapi mereka tuh berani mati untuk melakukan apa pesan Tuhan yang disampaikan melalui Pastor E.A. Adeboye gitu. Jadi mereka sangat percaya kepada apapun yang dikatakan oleh E.A. Adeboye gitu ya. Nah, saya tuh di situ saya belajar, iya ya, kita tuh jangan kok sidik-sidik wah kuwi apa bener gitu ya. Nanti Pak Obaja ngomong apa iya gitu seperti itu gitu ya. Kadang kan banyak yang seperti itu gitu ya. Nah, itu akan merusak kegerakan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Saya lihat salah satu kunci keberhasilannya lawatan Tuhan terjadi di Nigeria itu karena mereka semua komitmen mengerjakan bersama-sama gitu ya. Nah, E.A. Adeboye ngomong A, mereka geraknya A. E.A. Adeboye ngomong B, mereka geraknya B gitu. Jadi seirama, sederap, sehati gitu membuat mereka bisa ngalami lawatan yang luar biasa. Ya, seperti itu. Terus di salah satu khotbahnya juga itu disampaikan tentang gini. Kalau berdoa itu jangan minta yang kecil-kecil. Mintalah yang besar gitu ya. Suatu kali dia itu bilang seperti ini, saking hubungannya itu sangat dekat sekali dengan Tuhan ya. Pastor E.A. Adeboye itu, dia kalau nyebut Tuhan tuh Dedi. Dia bilang gini, Pastor E.A. Adeboye bilang gini, Dedi bilang sama saya, dalam waktu 5 menit ini, kalian semua boleh berdoa, minta apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian butuhkan, dan Dedi akan mengabulkannya, gitu saudara. Wah, coba kalau digitukan saudara, yang saudara lakukan apa? Wah, langsung berdoa ya. Wah, mereka tuh kalau berdoa seperti yang ceritakan Pak Nathan tadi, ada yang langsung tersungkur, ada yang langsung jalan-jalan, ada yang loncat-loncat gitu ya. Ya kita berdoa dengan cara kita sendiri, tapi kita berdoa, kita minta sama Tuhan. Saya bocoran sedikit ya. Saya waktu itu saya berdoa, meskipun secara jasmani, secara keadaan itu sepertinya saat ini mungkin masih jauh sekali gitu ya. Tapi di situ karena saya sedang ada di Nigeria, di mana di gereja itu kemustahilan itu enggak ada yang mustahil ya, enggak ada yang namanya mustahil. Saya tuh meminta yang besar dari Tuhan gitu ya. Saya minta saya saya bisa menjadi di barisan depan di mana Tuhan akan mengerjakan lawatan bagi Indonesia. Saya enggak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan tuh cari orang yang mau, bukan cari orang yang mampu ya. Seperti itu. Dan saya percaya pengurapan yang saya terima di sana itu akan memperlengkapi saya terus-menerus untuk sungguh-sungguh itu bisa terwujud nyata gitu ya, seperti itu. Jadi bukan hanya Pak Obaja yang di barisan depan, saya ikut bersama Pak Obaja ya di barisan depan. Kita semua juga gitu ya. Ya seperti itu. Dan satu lagi Tuhan tuh ngasih bonus ke saya gitu. Seperti yang Pak Nathan tadi ceritakan, wire-nya tuh besar sekali, kipas anginnya itu ya saudara. Di atas padahal saya itu kalau sedikit aja kena angin, pilek atau masuk angin. Tapi itu ajaib sekali, sama sekali tidak pilek, sama sekali tidak masuk angin. Padahal jamnya itu kebalik-balik ya saudara. Jamnya itu 6 jam ke belakang daripada Indonesia. Jadi misalnya kita mulai ibadah jam 6 sore di sana, itu di sini jam 12 malam. Ya, sampai jam 2 pagi gitu ya. 2 pagi berarti, kalau di sini berarti 2 tambah 6. Jam 8 baru selesai gitu ya, seperti itu. Jadi yang seharusnya kita tidur, kita ibadah gitu ya, seperti itu. Tapi puji Tuhan tuh enggak ada yang sakit gitu ya. Saya enggak pilek sama sekali,
Biasanya saya gampang pilek gitu ya, tapi saya enggak pilek, saya enggak masuk angin. Dan itu luar biasa sekali. Saya percaya Tuhan itu memberikan kesehatan, pengurapan Tuhan itu memberikan kesehatan dan kesembuhan. Nah, saya mau ceritakan gini. Pada saat saya mengurus visa Nigeria ke Jakarta, saya itu bersama dengan hamba Tuhan dari Jogja. Namanya Pak Andri sama istrinya Bu Andri ya. Nah pada saat ngomong-ngomong gitu Bu Andri itu tanya di tangan saya gini, loh Galoh tanganmu itu kenapa gitu. Karena di sini tuh ada benjolan besar, itu sudah lama kira-kira 3 tahunan lah gitu. Terus oh enggak apa-apa ini, oh katanya orang mungkin uci-uci gitu ya. Enggak bawa operasi, enggak saya malas operasi gitu ya. Udah gitu, udah saya abaikan. Terus ya kadang saya liatin lagi, oh iya kok gede ya gitu seperti itu. Nah, terus waktu kita mau pulang ke Nigeria, waktu sudah kemas-kemas gitu tuh, tahu-tahu Bu Andri itu bilang lagi ke saya gini, loh Galoh, kok tanganmu sudah sembuh katanya gitu ya. Apa tak Bu? Itu loh, tanganmu enggak ada benjolannya. Saya lihat, iya enggak ada yang hilang gitu ya. Coba mungkin bisa ditayangkan fotonya. Tolong ditayangkan fotonya. Fotonya, bisa? Kalau enggak lihat fotonya, belum ngerti gitu ya. Yang terakhir, slide terakhir. Slide terakhir. Slide terakhir. Nah, itu cukup besar ya. Itu tahu-tahu hilang loh saudara. Sampai teman-teman kantor saya tuh, saya tak golekno fotonya yang dulu ada benjolannya ya gitu. Karena seringkali kalau kita foto itu mesti kelihatan gitu benjolannya. Sampai teman-teman kantor saya itu, kok bisa ya? Wah, kok bisa ya? Kok bisa gitu. Seperti itu. Nah, itu saya percaya itu cuman bonus. Itu bonus dari Tuhan karena kesehatan kita itu penting ya. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita harus jadi orang yang sehat ya, supaya bisa dipakai oleh Tuhan, bersaksi kemana-mana dipakai Tuhan gitu, seperti itu. Nah itu yang mungkin itu aja yang saya tambahkan, berkat yang saya terima dari Nigeria. Ya, Tuhan berkati. Haleluya. Saya mau nambahin dikit. Tadi kelupaan tentang cara jemaat di sana memberi persembahan. Ya. Jadi caranya adalah kita masuk ke ruang ibadah, kita dibagi amplop dan itu dikasih kantong-kantong di tengah-tengah gang begitu. Itu caranya memberi persembahan, dimasukin di situ dan pakai lagu-lagu, pakai joget-joget. Memberinya dengan sukacita, ya. Nah, tahun kemarin kita tahu yang dibawa oleh Pak Jo ke Indonesia adalah tentang anointing to see. Tentang apa? Menabur profetik. Masih ingat ya? Nah, di sana saya baru paham apa itu menabur profetik yang berakibat kepada jemaat di Solo, di keluarga Allah itu mengalami mukjizat keuangan yang luar biasa. Ya, di sana Bapak Ibu tahu, kalau Pastor Adiboye dia mau bangun gereja, dia panggil beberapa pengusaha duduk di ruangannya dia. Dan kalau beliau bilang, Bapak, kamu kasih 5 miliar ya untuk gereja. Mereka kata-kata, haleluya gitu. Semangat. Karena diberi kesempatan untuk menabur di gereja. Tapi kalau nggak ditunjuk, ya nggak bisa kasih. Lu punya duit pun nggak bisa kasih gitu. Nah itu bedanya. Itu bedanya dengan kita. Itu saya lihat yang saya harus sharingnya ke Bapak Ibu. Bahwasanya kita jangan pernah ragu, takut menabur kebaikan. Ya, seperti firman renungan kita minggu ini apa? Sumber dari segala kehidupan itu adalah Tuhan. Betul. Kalau kita jauh dari sumber, seperti mata air, kita akan mati. Tapi kalau kita dekat dengan sumber, kita akan bertumbuh. Tapi apakah cukup bertumbuh? Tidak. Kalau Anda bertumbuh saja, tidak cukup. Anda harus bertumbuh dan berbuah manis, sehingga orang lain bisa menikmati buah itu. Jadi kalau kita mau menabur, sudah paling benar tuh menabur di tanah yang subur, seperti kata firman. Kalau kamu hari ini bernimu bagus, kamu nabur di aspal, dia tidak mungkin bisa bertumbuh. Tapi kalau kamu menabur di gereja,
tanah yang subur, itu pasti bertumbuh dan berbuah. Dan percayalah, buah ini mungkin kita tidak bisa menikmati maksimal pada saat kita hidup sekarang. Tapi buah itu akan kita nikmati oleh anak cucu kita kelak. Itu tambahan dari saya, Tuhan Yesus memberkati.